Sebentar lagi kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Muhammad Sofyan Al-Fatir. Sari tilawah dibawakan oleh Nuratul Hikmah, Surah Al-Baqarah 183-184. Dan setelah mendengarkan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, Anda juga akan mendengarkan kultum yang dibawakan oleh Dr. Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar MA dengan judul Kalender Islam. Selamat mendengarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم
لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, maka wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj ila akhiril ayat. Para pendengar yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam sistem penanggalan atau sistem waktu atau persisnya sistem ibadah dalam Islam adalah berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi, atau yang biasa kita sebut dan kita kenal dengan penanggalan Islam atau kalender Hijriah atau kalender Islam. Mengapa dalam Islam hari-hari ibadahnya atau penentuan penanggalannya itu adalah berdasarkan sistem bulan, bukan sistem matahari? Di antaranya adalah oleh karena di dalam Al-Quran, misalnya dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 189, Allah berfirman, Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa yang mana ayat ini pada awalnya adalah merupakan pertanyaan yang mana masyarakat atau umat Islam ketika itu bertanya kepada Nabi, yaitu mereka bertanya tentang al-ahillah atau bulan-bulan bulan sabit atau hilal yang mana tampak di langit pada awalnya mengecil, lalu membesar, lalu mengecil, menghilang, lalu timbul kembali dan seterusnya. Maka sesuai dengan wahyu dari Allah, Nabi dititahkan untuk menjawab bahwa al-ahillah atau perubahan fase-fase bulan itu adalah sebagai pertanda waktu untuk manusia dan juga sekaligus untuk ibadah. Dalam hal ini adalah ibadah haji. Karena itu dari rumusan besar ayat ini menegaskan dan menekankan kepada kita bahwa
penanggalan, yaitu penanggalan bulan atau kalender Hijriah atau kalender bulan, itu digunakan untuk menentukan waktu-waktu ibadah dan juga sekaligus untuk menentukan waktu-waktu kegiatan keseharian manusia atau kegiatan muamalah. Inilah mengapa atau alasan mengapa sistem waktu dalam Islam, terutama diantaranya dalam penentuan awal bulan atau menentukan kalender, itu adalah dengan menggunakan sistem bulan atau yang dikenal dengan penanggalan atau kalender Qamariyah. Berikutnya, pendengar yang dimuliakan Allah, dalam Islam kita tahu bahwa sistem waktu atau penanggalan ini pertama sekali secara formal dicetus di zaman Khalifah Umar bin Khattab, yaitu persisnya pada tahun 17 Hijriah, yang mana diawali bahwa kala itu terjadi kesimpang siuran pencatatan tertib administratif. Misalnya sebuah surat menyebutkan pada bulan tertentu, tapi tidak diketahui itu tahun berapa, apakah tahun ini, tahun yang akan datang, ataukah kapan, dan seterusnya. Sehingga dengan dalam tanda petik kekacauan administratif ini mendorong Khalifah Umar bin Khattab bersama dengan sahabat-sahabat utama ketika itu untuk merumuskan satu sistem penjadwalan waktu. Itulah yang kita kenal hari ini dengan kalender Hijriah. Disebut dengan kalender Hijriah adalah oleh karena penanggalan ini diawali, mabda'nya atau titik awalnya itu adalah dari peristiwa hijrahnya Nabi dari kota Makkah ke kota mulia Madinah. Jadi ini yang menjadi standar atau sejarah berdirinya atau lahirnya kalender Islam. Berikutnya, apa arti penting atau urgensi kita menerapkan atau menggunakan kalender Hijriah atau kalender Islam? Memang saat yang sama sebelum Islam datang telah ada kalender yang sudah eksis, itulah dia kalender Masehi yang juga kita gunakan hari ini untuk kepentingan sehari-hari kita, kepentingan sipil administratif kita hari ini, pendidikan, perusahaan, dan seterusnya. Tetapi kalender itu jika kita lihat dalam sejarahnya, itu adalah kalender yang dicetus oleh umat Kristen. Artinya kalender ini pada awal kehadirannya itu diawali dengan peristiwa-peristiwa atau momen-momen yang bersifat sakral, yang bersifat religius di kalangan umat Kristen, yang itu terus digunakan sampai hari ini oleh umat Kristen untuk kepentingan ibadah mereka seperti penentuan hari Natal, hari Paskah, kenaikan Isa Al-Masih, dan termasuk juga digunakan untuk kegiatan sipil administratif dan seterusnya. Karena itulah dalam hal ini kita sebagai umat Islam adalah penting bagi kita untuk memunculkan dan sekaligus menggunakan sistem waktu yang memang sudah diterapkan, yang sudah digariskan dan sudah dipraktekkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat. Itulah dia kalender Islam atau kalender Hijriah. Kalender Islam atau kalender Hijriah kita tahu bahwa permulaan harinya itu adalah diawali pada saat maghrib. Artinya tatkala matahari terbenam, maka secara otomatis pada saat itu telah berganti hari, telah berganti tanggal atau bulan jika itu adalah di akhir bulan dan seterusnya, yang itu menandakan bahwa peralihan, peredaran atau pergantian hari telah dimulai pada saat itu. Karena itu dalam konteks ini para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah, sekali lagi adalah penting bagi kita untuk menerapkan kalender Islam ini, terutama dan diawali dari diri kita pribadi, dari keluarga kita, komunitas kita di tengah masyarakat dan seterusnya, yaitu dengan mempopulerkan menggunakan sistem waktu atau penanggalan Hijriah ini. Kita harus familiar dengan nama-nama penanggalan dalam Islam,
mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya. Demikian lagi kita harus ingat dan mengingat misalnya momen-momen penting dalam hidup kita. Yang paling lazim biasanya adalah momen kelahiran atau milad. Kita harus membiasakan dalam keluarga kita merayakan milad, mengingat hari lahir dan seterusnya. Itu seyogianya seharusnya adalah di penanggalan Hijriah tersebut. Jika kita tarik dalam sejarah, misalnya kita tahu bahwa baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu wafat pada usia 63 tahun. Patut dicatat, 63 tahun itu adalah berdasarkan penanggalan Hijriah, bukan penanggalan Miladiah. Yang jika kita konversi dalam penanggalan Miladiah, maka sesungguhnya usia Nabi wafat itu adalah pada usia 61 tahun. Jadi ini bisa menjadi pengingat bagi kita, sekaligus menjadi catatan bagi kita. Yang pertama, kita harus menggunakan kalender Islam yang dicetuskan oleh Khalifah Umar bin Khattab, yang berdasarkan basis peredaran bulan mengelilingi bumi sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 189. Saat yang sama tentu kita harus mempopulerkan, menggunakan, dan mengingat dan sekaligus mempraktekkan penanggalan yang seyogianya sudah disyariatkan dalam agama Islam. Demikian para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang telah diuraikan ini bisa berguna, bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan Sari Tilawah serta Kultum. Semoga bermanfaat dan menjadi amal ibadah bagi kita.